Kenapa sih emak-emak yang dijadiin manajer rumah tangga? Katanya, yang pertama, disangka pelit demi nabung. Saya selalu bermasalah dengan keuangan, tidak bisa memanage pengeluaran sama sekali. Hai emak-emak, balik lagi yong sama Rista Swestika, perencana keuangan buat keluarga kamu. Emak-emak, apa kabarnya hari ini? Selalu sehat kan ya? Oh iya, keuangan gimana? Aman gak? Nih, Rista kali ini mau bahas gini nih. Katanya kalau dengerin kata ibu rumah tangga pasti identik dengan manajer keuangan rumah tangga. Betul gak sih mama? Kenapa sih gak bapak-bapak aja yang jadi manajer keuangan rumah tangga? Kenapa sih emak-emak yang dijadiin manajer rumah tangga? Katanya emak-emak itu lebih pelit kalau ngatur keuangan. Coba, emak-emak pelit gak sih? Kalau Rista sih kayaknya ya juga sih. Nggak semua ya emak-emak itu pelit. Nah katanya jadi uangnya tuh aman buat beli kebutuhan yang lebih penting. Nggak ada tuh beli yang main-main. Kalau nggak percaya coba lihat deh gambar ini. Betul kan? Tuh udah takut aja sama istri buat beli-beli mainan atau hobi-hobi nih para suami. Ada nggak yang kayak gini? Suami-suaminya takut kalau mau beli mainan atau hobi, takut digituin tuh kayak gambar tadi. Oke, mama semua masih nggak percaya juga? Nih, Rista mau share komentar dari emak-emak di finansialku.com yang curhat langsung masalah keuangan rumah tangganya. Yuk kita mulai aja deh. Nih Rista bacain dulu ya, satu-satu ya mama ya. Oke, yang pertama, disangka pelit demi nabung. Katanya begini, kenapa ya Min? Aku kalau nabung malah kayak pelit ke diri sendiri demi bisa nabung. Kasih tips dong ngatur keuangan buat irit dong Min. Nih Rista mau ingetin lagi deh sobat finansialku, the power of emak-emak nih ya. Emak-emak curhat bareng Rista bahwa merencanakan keuangan itu adalah sebuah seni yang memberikan kebebasan kepada kita buat ngatur uang, bukan kita yang diatur uang. Jadi kalau misalnya saat ini kita nabung, kita berinvestasi, ngatur duit terus pelit sama diri sendiri, artinya ada yang salah dengan pola pengaturannya. Nah, kalau ngomongin tipsnya buat ngerencanain keuangan, yang pertama emak-emak itu harus tahu dulu berapa sih kebutuhan tiap bulan, gimana caranya, coba cek lagi dong catatan keuangannya. Yang kedua, ketahui posisi keuangan. Nah, emak-emak harus tahu dulu sekarang ini posisinya ada di mana. Coba deh cek piramida keuangan dari finansialku.com. Apakah emak-emak ini masih ada di keamanan keuangan atau udah masuk ke tujuan keuangan? Atau ada di mana nih? Duh, masih bingung juga. Coba aja dulu tonton video yang ada di tombol i ini buat tahu di mana sih posisi keuangan emak-emak saat ini. Selanjutnya, buat anggaran bulanan. Kalau udah tahu berapa kebutuhan tiap bulannya, berapa yang harus dicapai buat capai tujuan keuangan emak-emak semua. Nah, emak-emak boleh juga kok masukin anggaran buat self reward, tapi jangan sampai jadi selfish ya. Emak-emak gak harus masukin uang 100% buat tabungan juga. Disesuaikan aja dengan kebutuhannya. Merencanakan keuangan itu nikmatin prosesnya emak-emak. Yuk mama kita lanjut lagi ke pertanyaan kedua. Pertanyaannya seperti ini. Saya IRT, di jatah suami belanja harian cukup ndak cukup dicukup-cukupin. Aduh pelit banget sih suaminya. Enggak ya mama ya. Oke, kemudian saya usahain ada sisa biar sedikit dari uang sisa tadi saya ikut arisan. Gitu ya. Nah, menang arisan saya depositoin. Bunganya saya sedekahkan. Sudah benar belum ya tindakan saya? Wah, keren banget nih emak-emak ya. Emak-emak jangan lupa sama yang namanya inflasi ya. Inflasi itu kenaikan harga yang terjadi tiap tahunnya. Contoh kecilnya gini deh. Harga bakso waktu itu kita beli dengan harga Rp500. Sekarang udah di Rp15.000. Paling murah lagi. Nah, artinya kenaikan harga ini yang dinamain inflasi. Kalau balik ke komen tadi, memang sih sedekah itu baik. Tapi kita juga harus ingat kalau tujuan kita memasukkan uang kita ke dalam instrumen investasi adalah untuk mengalahkan inflasi. Inflasi ini akan terjadi tiap tahunnya. Bukan begitu mak-mak? Nah, tapi kalau niatnya mau sedekah, bisa juga seperti itu mak-mak. Intinya disesuaikan dengan tujuan emak-emak aja. Kalau bisa sih tadi dana sedekahnya sudah dianggarkan dari awal. Jadi tidak mengganggu tuh kondisi keuangan atau tabungan ataupun deposito dari emak-emak sendiri ya. Kita lanjut lagi ya emak-emak. Pertanyaannya banyak banget nih. Aduh Rista capek nih scroll-scrollnya. Pertanyaannya tuh gini. Mbak Rista, kok Rizka sih? Rista tahu. Oke, Mbak Rizka, kalau dana darurat bisa digunakan buat dana renovasi rumah nggak sih? Saya simpen dana darurat di tabungan.
nabung emas pegadaian rencananya buat hari tua, dan ada tabungan berjangka untuk anak saya sekolah. Untuk kesehatan di tempat kerja suami udah pakai asuransi dan kami juga pakai BPJS kesehatan. Menurut Mbak Rista sendiri, anggaran saya sudah tepat atau belum nih tempat-tempatnya? Nah, ini nih sering banget yang nanya tentang begini. Namanya aja udah dana darurat emak-emak, artinya dipakai kalau kondisi darurat. Kalau renovasi rumah itu keadaan darurat, misalnya seperti genteng bocor atau misalnya apapun yang sifatnya urgent, ya boleh aja digunakan. Nah, lanjut ke emas buat masa hari tua. Ini sih bisa aja, tapi harus dicek dulu ya berapa lama lagi nanti Ibu Yanti mau pensiun. Siapa tahu kita bisa bantu juga untuk alokasi asetnya biar lebih maksimal hasil investasinya. Kalau untuk dana pendidikan, sebenarnya Rista sempat kok kemarin bikin video tentang cara nyiapin dana pendidikan buat anak. Mak-mak boleh tonton deh videonya dulu ya di Curhat bareng Rista. Sedangkan untuk asuransi, jangan lupa apa saja yang mau diproteksi. Nah, saran Rista, coba deh Ibu Yanti konsultasi dulu sama Rista. Soalnya ada beberapa data yang bisa digali biar lebih maksimal. Contoh nih, perencanaan keuangannya. Spesial buat Ibu Yanti dan emak-emak yang nonton video ini, Rista kasih konsultasi gratis 15 menit bareng Rista langsung. Caranya gimana? Langsung aja klik link yang ada di description box buat jadwal konsultasinya. Emak-emak lanjut yuk, pertanyaannya masih banyak. Nah, ini ada pertanyaan. Ini ada dari Ibu Tri Mulyani. Wah, ini emak-emak nih katanya gini nih, emak-emak finansialku. Kunci investasi adalah diversifikasi, jangan taruh telur dalam satu keranjang. Emas, reksadana, nabung saham cocok loh untuk ibu-ibu seperti saya. Wah, Rista seneng banget deh kalau ada emak-emak yang udah mulai melek keuangan kayak gini. Makasih ya Bu Tri Mulyani. Emak-emak yang lain, yuk jangan kecil hati. Kan tujuan Rista bikin video ini biar emak-emak Indonesia bisa melek keuangan bareng Rista dan Finansialku.com. Yuk bisa. Nah, kalau ngomongin tentang investasi, ini ada juga nih pertanyaannya. Investasi untuk ibu rumah tangga, katanya begini. Dari Mbak Alfia Ahmad, saya selalu bermasalah dengan keuangan. Tidak bisa memanage pengeluaran sama sekali. Gaji suami yang dikasih per bulan itu kurang lebih 10 juta malah minus. Tolong dong gimana caranya supaya saya juga bisa punya tabungan untuk anak. Tenang Bu Alfia, kamu gak sendiri. Banyak juga yang datang ke Rista dengan permasalahan yang mirip-mirip begini. Punya gaji sekian malah minus. Tapi gak ada masalah yang gak bisa dipecahin. Makanya tadi Rista gitu ya kasih jalan keluar nih buat mama semua yang merasa seperti Bu Alfia. Semangat ya, Rista ada di sini buat bantu mama keluar dari masalah seperti ini. Makanya Rista tadi udah sampein, Rista mau kasih konsultasi buat mak-mak semua dengan langsung aja klik di description box ini. Nanti kita akan konsultasi kurang lebih 15 menit dan Rista akan bantuin buat solusinya buat masalah mak-mak semuanya. Mak-mak gak kerasa deh, Rista tuh kalau liatin komen dari mak-mak finansialku tuh seru banget gitu ya. Tapi ya tadi ya kita gak bisa berlama-lama. Tapi gimana pun tadi Rista adalah perencanaan keuangan buat keluarga mak-mak semua. Yuk waktunya mak-mak mulai berdaya, keuangan terjaga, keluarga sejahtera bareng Rista dan Finansialku.com. Selalu ikutin terus video-video curhat bareng Rista dan sampai ketemu lagi.